Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 28 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Lani Kaumpungan. Silakan Ibu Lani. Selamat pagi. Judul renungan kita 28 Maret. Musa bertahan saat melihat Dia yang tidak kelihatan. Ayat inti terdapat dalam Ibrani 11 ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Demi kehormatan Allah dan kelepasan umatnya yang tertindas, Musa mengorbankan kehormatan Mesir. Kemudian, dalam suatu makna khusus, Allah mengambil alih pendidikannya. Ia masih harus mempelajari pelajaran bergantung atas kuasa ilahi. Ia salah menduga maksud Allah. Pengharapannya ialah melepaskan Israel dengan kekuatan senjata. Untuk hal itu, ia mempertaruhkan segala sesuatu dan gagal. Dalam kekalahan dan kekecewaan, ia menjadi seorang buronan dan orang buangan di negeri asing. Tampaknya sudah putus sama sekali dari tugas hidupnya. Ia sedang menerima disiplin penting untuk menggenapi tugas itu. Ia harus memperoleh pengalaman yang akan menjadikannya seorang gembala yang setia dan panjang sabar bagi bangsa Israel. Dalam kesederhanaan yang keras di padang gurun, Musa memperoleh apa yang menyertainya sepanjang tahun-tahun kerja keras dan beban hidupnya. Suatu pengertian akan kehadiran pribadi ilahi. Ketika salah mengerti dan salah memberi gambaran, ketika dipanggil untuk menegur dan mencela, ketika menghadapi bahaya dan kematian, ia dapat bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa berdiri lebih tinggi dalam hikmat dan keikhlasan daripada semua raja-raja dan negarawan-negarawan dunia. Ia murah hati, berbudi luhur, seimbang, ia tidak bercacat, dan kelihatannya tidak hanya setengah berkembang. Ia dapat dengan sukses mendesak sesamanya manusia karena hidupnya sendiri merupakan suatu gambaran hidup dari menjadi apa bisanya manusia itu dan mengerjakannya dengan Allah sebagai penolongnya. Ia berbicara dari hati dan itu mencapai hati. Ia terampil dalam pengetahuan namun sederhana bagaikan seorang anak dalam manifestasi simpatinya yang dalam. Dikaruniai dengan naluri yang luar biasa, ia dapat menimbang dengan segera segala keperluan semua orang yang mengelilingi dia. Tentang dia yang terkenal karena kelemah lembutannya, Kristus berkata, ia dapat dipercaya. Oleh dia, aku dapat menyatakan diriku kepada dunia. Ia tidak akan merajut ke dalam jaringan itu suatu benang sifat mementingkan diri. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Siapakah dia yang tidak kelihatan itu? Roh Nubuat menyatakan dalam From the Heart halaman 191 paragraf 2 yang berbunyi, yang murni hatinya akan melihat Yesus sebagai sahabat dan saudara tertua. Mereka yang terus-menerus memandang kepada Kristus untuk nasihatnya, yang berdoa dengan tulus untuk Roh Kudusnya, akan berduka jika sebuah awan menyembunyikannya dari pandangan mereka. Kita
tidak dapat melihat Kristus saat ini. Tetapi mereka yang murni hatinya dapat melihat Kristus sebagai Dia yang tidak kelihatan dengan cara berdoa dengan tulus untuk kehadiran Roh Kristus yang kudus. Jadi Dia yang tidak kelihatan itu adalah Yesus Kristus. Masih dalam halaman yang sama, Nyonya White lanjutkan. From the Heart halaman 191 paragraf 4 yang berkata, mereka yang meminta Kristus sebagai pengganti dan jaminan mereka, menggantung jiwa mereka yang tak berdaya pada Kristus, dapat bertahan seperti melihat Dia yang tidak terlihat. Jelas bahwa Dia yang tidak kelihatan itu adalah Yesus Kristus. Kemudian, dalam God's Amazing Grace halaman 271 paragraf 3, Nyonya White menuliskan, pengikut Kristus harus berjalan oleh iman seperti melihat Dia yang tidak kelihatan. Kristus akan menjadi hartanya yang paling berharga, segalanya dan di dalam segalanya. Kembali, Dia yang tidak kelihatan itu adalah Kristus. Dan masih dalam buku yang sama, Nyonya White menyatakan dalam halaman 296 paragraf 4, saat kita belajar untuk bertahan, saat melihat Dia yang tidak kelihatan, kita akan diubahkan menjadi gambar Kristus. Ini pentingnya kita melihat Yesus yang tidak kelihatan. Itu akan mengubahkan gambar kita menjadi serupa dengan Dia. Jelas sekali bahwa Yesuslah yang disebut dengan Dia yang tidak kelihatan. Yesuslah yang Musa lihat. Roh Nubuat berkata dalam Our High Calling halaman 339 paragraf 2 yang menjelaskan, Musa hidup sebagai yang melihat Dia yang tidak kelihatan dan karena itu mampu menghitung celaan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir. Jika manusia mau hidup seperti ini, kita akan melihat wajah mereka bersinar dengan kemuliaan Allah, karena mereka akan melihat kemuliaan yang kekal dan dengan memandang akan diubahkan menjadi gambar Kristus. Terbukti sudah bahwa Musa melihat Dia yang tidak kelihatan itu adalah Yesus Kristus. Bahkan Musa melihat celaan yang Yesus terima, dan itu lebih berharga bagi Musa dibandingkan dengan kekayaan Mesir. Sebab dengan memandang kepada Yesus, kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Kemudian, Nyonya White menuliskan dalam Education halaman 63 paragraf 3 yang berkata, di sini Musa memperoleh apa yang menyertainya sepanjang tahun-tahun kerja keras dan beban hidupnya, suatu pengertian akan kehadiran pribadi ilahi. Ia tidak hanya memandang dari zaman ke zaman sampai pada Kristus yang akan dinyatakan sebagai manusia, tetapi ia juga melihat Kristus menyertai bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka. Ketika salah dimengerti dan salah memberi gambaran, ketika dipanggil untuk menegur dan mencela, ketika menghadapi bahaya dan kematian, ia dapat bertahan sama seperti ia melihat Dia yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27. Inilah pengalaman Musa, dan ini dapat menjadi pengalaman kita, bahwa kita pun dapat melihat Dia yang tidak kelihatan. Bagaimana caranya? General Conference Daily Bulletin, Januari 28 tahun 1893, paragraf 19, menyatakan, apakah Anda murid Kristus? Apakah Anda hidup sebagai yang melihat Dia yang tidak kelihatan? Apakah Anda tinggal di dalam Kristus dan menjadi cocok untuk pekerjaan apapun yang diminta oleh guru untuk Anda lakukan? Ada hubungan antara melihat Dia yang tidak kelihatan dengan tinggal di dalam Kristus. Sebab keduanya membutuhkan iman. Christ Triumphant halaman 98 paragraf 5 menjelaskan, oleh iman Anda, seperti Musa, dapat bertahan saat melihat Dia yang tidak kelihatan. Sebab memang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Meski kita tidak melihat secara jasmani, tetapi Yesus hadir bersama kita melalui kehadiran Roh-Nya. Oleh iman juga Kristus tinggal dalam hati kita. Efesus 3 ayat 17. Inilah cara untuk melihat Dia yang tidak kelihatan, yaitu Yesus Kristus. Dan bila kita dapat melihat Dia yang tidak kelihatan sebagaimana Musa,
maka perkataan Kristus berikut ini menjadi bagian kita. Menjadi putra dan putri Allah, halaman 97 paragraf 2. Tentang Dia yang terkenal karena kelemah lembutannya, Kristus berkata, Ia dapat dipercaya. Oleh Dia, aku dapat menyatakan diriku kepada dunia. Ia tidak merajut ke dalam jaringan itu suatu benang sifat mementingkan diri. Dalam kutipan sebelumnya dengan jelas dinyatakan bahwa dengan melihat Yesus yang tidak kelihatan, kita diubahkan menjadi serupa dengan gambar Kristus, yaitu menjadi serupa dengan karakternya. Inilah yang Musa alami, dan ini dapat kita alami asalkan kita menerima Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita, itulah satu-satunya cara untuk melihat Dia yang tidak kelihatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat singkat pagi hari ini, tentang pentingnya melihat Dia yang tidak kelihatan, sebagaimana pengalaman Musa. Dan Dia itu adalah Yesus Kristus. Berulang-ulang ya Bapa, kebutuhan terbesar kami adalah anak-Mu yang tunggal, dan itu hadir dalam hidup kami melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Karenanya curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, agar kami tinggal dalam Kristus dan dengan demikian melihat Dia yang tidak kelihatan oleh iman, dan itu akan mengubahkan kami menjadi serupa dengan Dia. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.